warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Zurika Lubis, ST MSI, selaku dosen pengampu pemeriksaan akuntansi dan teman-teman 6B pagi akuntansi yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan nafas kehidupan sehingga kita masih bisa bertemu. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Wiasari dengan NPM 20051170080. Selaku moderator dan juga pemateri dari presentasi yang akan saya sajikan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama yaitu pengertian. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses siklus akuntansi di mana berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kemudian audit. Menurut Mulyadi, audit adalah proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang selanjutnya akan disampaikan hasilnya kepada pengguna yang bersangkutan. Yang terakhir, laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit, di mana auditor akan memberikan kesimpulan dari pendapatnya, dan hasil dari laporan tersebut dapat diandalkan pemakai laporan keuangan untuk membuat satu keputusan. Berikutnya, tujuan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, melacak arus kas, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian laporan audit. Tujuan utama dari aktivitas audit keuangan yakni untuk mengetahui informasi mengenai persediaan, harga yang telah ditetapkan, serta jumlah aset perusahaan yang telah benar adanya atau sesuai dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya. Kemudian jenis-jenis. Menurut SAK terdapat 5 jenis laporan keuangan, diantaranya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jenis opini auditor dalam laporan audit yaitu: pertama, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga, laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, laporan yang berisi pendapat tidak wajar. Yang kelima, laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat. Materi berikutnya yaitu kebutuhan akan audit laporan keuangan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dan para pemakai laporan keuangan. Yang kedua, konsekuensi. Investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya sangat mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang ketiga, kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Yang terakhir adalah keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Lanjut, manfaat audit dari aspek ekonomi. Yang pertama, akses ke pasar modal. Yang kedua, biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga, penanggung inefisiensi dan kecurangan. Dan yang terakhir, peningkatan pengendalian dan operasional. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan materi dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dari video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.